Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan penggunaan insulin adalah cara penyuntikan dan penyimpanan insulin. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan insulin. Mari kita lihat bagian-bagian insulin tersebut. Bagian insulin pertama adalah tombol pendorong, merupakan bagian dari pena insulin yang merupakan bagian untuk didorong ketika proses penyuntikan obat insulin dan juga sebagai sarana sebagai pemutar dosis insulin. Selanjutnya, bagian dari jendela dosis menggunakan angka dalam jendela dosis menunjukkan dosis yang akan digunakan dalam sekali proses penyuntikan. Sebagai contoh, apabila pasien memerlukan dosis dengan 10 unit, maka tombol pendorong diputar hingga tanda menunjukkan pada angka 10. Selanjutnya adalah bagian tutup insulin, dan ketika tutup pen insulin tersebut dibuka, maka akan menunjukkan bagian dari tabung insulin. Dalam tabung insulin terdapat 3 ml dengan kekuatan 1 ml setara dengan 100 unit. Jadi dalam satu tabung tersedia 300 unit. Selanjutnya adalah bagian dari karet yang berwarna coklat, dan ujung karet menunjukkan sisa insulin yang tersedia di dalam tabung. Bagian terakhir yaitu bagian ujung tabung, di mana merupakan tempat penyimpanan atau jarum pen insulin. Membahas mengenai lokasi penyuntikan insulin, dilanjutkan menggunakan peraga, di mana lokasi penyuntikan tersebut terdapat 4 lokasi penyuntikan. Yang pertama di lengan, yang selanjutnya di perut, di paha, dan juga di bokong. Untuk penyuntikan dari bagian perut, dari 1 cm dari pusar, dan harus dikeliling untuk penyuntikannya. Selanjutnya untuk penyuntikan di bagian paha, yaitu sepertiga atas dari bagian paha. Nah, untuk bagian penyuntikan bokong, lokasi yang digunakan itu area bagian atas lateral. Untuk pasien yang menggunakan insulin lebih dari sehari 3-4 kali, lebih disarankan untuk menggunakan penyuntikan di bagian perut, di mana perut dibagi menjadi 4 bagian agar tidak terjadi pengerasan pada jaringan. 3 dari pusar, lalu dibagi bahwa perut bagian kiri atas bisa disuntik hingga 7 kali penyuntikan, sehingga tidak disuntikan di satu tempat secara terus-menerus. Selanjutnya, sudah di bagian tersebut bisa pindah ke kanan sebelah atas, sama pada bagian tersebut bisa disuntikan selama 7 kali dengan tempat penyuntikan yang berbeda-beda, bagian kiri bawah dan juga bagian kanan bawah, sehingga penyuntikan tidak dilakukan terus-menerus di satu tempat dan mengakibatkan penyerapan obat atau insulin bagi tubuh. Menggunakan insulin, cuci tangan menggunakan sabun ataupun antiseptik pembersih tangan untuk mencegah terjadinya risiko infeksi ketika setelah melakukan penggunaan insulin. Segel penutup dari jarum, jangan memegang bagian jarum yang di dalam. Selanjutnya, dengan posisi tegak lurus, masukkan jarum insulin kepada pen insulinnya. Ketika diyakinkan tegak lurus, putar sampai maksimal. Selanjutnya, tarik dari tutup jarum, tutup pertama dan selanjutnya di dalam tutup kedua terdapat jarum yang nantinya akan sebagai sarana atau tempat untuk penyuntikan insulin di tubuh.
Setelah pemutaran dosis sesuai anjuran dokter, genggam pena insulin seperti ini. Dengan posisi jari tangan tidak terlalu jauh dari tombol dan tidak menutupi indikator dosis. Pastikan ibu jari mudah menjangkau tombol pena. Pilih lokasi penyuntikan. Lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol bila diperlukan. Jika menggunakan jarum yang lebih panjang, misal 8 mm, lakukan pencubitan. Suntikkan insulin secara tegak lurus dan cepat. Tekan tombol insulin sampai indikator insulin menunjukkan angka 0. Jika menyuntik sendiri, lepaskan jarum dari pena insulin dengan menggunakan tutup luar jarum. Jika menyuntikkan insulin ke orang lain, gunakan tang atau klep. Jangan terkena sinar matahari langsung. Insulin yang belum digunakan disimpan di dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Bila disimpan di lemari pendingin, jangan disimpan di dalam freezer. Demikianlah langkah-langkah menyuntik insulin dengan menggunakan pena insulin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.